di ruangan ini. Dan pada pagi hari ini Bu Guru akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Persahabatan Tikus dan Singa. Apa anak-anak? Persahabatan tikus dan singa. Nah, cerita ini disusun oleh Gibran Maulana. Kemudian naskah dan ilustrasi oleh Wahid Abdullah, dan penerbitnya adalah Cahaya Agensi Surabaya. Siapa anak-anak? Cahaya Agensi Surabaya. Nah, untuk buku ini disusun secara eksklusif. Maksudnya apa? Setiap cerita ini dilengkapi dengan gambar ilustrasi, ya. Dan cerita ini disajikan dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Anak-anak pilih bahasa yang mana? Indonesia. Anak pilih bahasa Indonesia. Harapan Supaya mudah dipahami. Nah, untuk cerita ini terdiri dari 32 halaman, ya. Sudah siap untuk menerima ceritanya, Nana? Siap. Sudah siap? Siap. Baiklah, akan kami mulai, yaitu dengan judul Persahabatan Tikus dan Singa. Pada suatu ketika, hiduplah seekor singa. Ia berbadan besar dan memiliki kuku-kuku yang sangat tajam. Ialah raja hutan saat ini. Banyak binatang yang takut dan segan kepadanya. Apa segan itu, anak-anak? Maksudnya apa? Patuh. Segan, patuh, taat pada si ini. Selanjutnya, pada suatu hari raja hutan itu berhasil menangkap anjing hutan. Ia menyeret mangsanya ke bawah sebuah pohon besar, lalu melahapnya hingga tersisa tulangnya saja. Nah, ini gambarnya, anak-anak. Jadi ketika singa melahap anjing hutan, tinggal apanya, anak-anak? Tulang. Setelah melahap semua mangsanya, ia merasa sangat kenyang. Setelah sekian lama menahan kantuknya, akhirnya ia terlelap tidur dengan pulas sekali. Beberapa saat kemudian, lewatlah seekor tikus kecil. Ia melihat ke arah singa yang sedang tertidur. Tikus kecil itu berpikir alangkah senangnya bila bisa bermain di atas tubuh singa itu. Tikus kemudian mulai menaiki tubuh singa lewat kakinya. Ia mempermainkan kuku-kuku singa yang tajam itu, seakan-akan mengejek singa yang sedang tidur. Singa itu seakan-akan tidak merasakan tubuhnya diinjak-injak tikus kecil. Karena apa, anak-anak? Badannya singa terlalu besar, sedangkan tikusnya kecil. Tikus kecil itu lalu mencari ekor singa dan menaikinya. Setelah sampai di atas, ia meluncur ke bawah dengan ekor itu. Tikus kecil itu begitu menikmati permainannya, sedangkan singa masih tidur dengan sangat pulas. Tikus kecil itu terus melompat-lompat di atas tubuh singa besar itu. Tiba-tiba singa itu terbangun dan mengaum dengan sangat keras. Tikus itu sangat terkejut. Coba siapa yang bisa menirukan ketika singa itu mengaum? Ya, kamu bisa? Iya, tepuk tangan, anak-anak.
sedang mengaum sehingga membuat tikus kecil itu takut dan terkejut. Tikus kecil itu berusaha lari dan melompat, namun singa itu berhasil menangkapnya dengan cakarnya yang sangat tajam. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan akan menelan tikus kecil itu. Tikus kecil itu sangat ketakutan. Ia berusaha melepaskan cengkeraman singa itu, namun sia-sia. Tenaganya tidak cukup untuk melepas cengkeraman kuat sang raja hutan itu. Tikus kecil itu terus meronta-ronta. Maksudnya bagaimana anak meronta-ronta? Berusaha ingin melepaskan diri. Lepaskan aku. Aku minta maaf. Lepaskan aku. Dan aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Siapa tahu suatu saat aku bisa membantumu, teriak tikus kecil itu. Raja hutan itu tetap saja membuka mulutnya lebar-lebar. Ia tertawa ketika tikus kecil itu berkata akan membantunya. Bagaimana seekor tikus kecil sepertimu bisa membantuku? Singa tertawa akan mengejek siapa? Tikus kecil. Singa tetap saja mencengkeram tubuhnya dan akan memakan tikus kecil itu. Tikus kecil itu semakin ketakutan. Ampun raja, tolong lepaskan aku. Aku minta maaf. Rintik tikus kecil itu sembari. Singa itu akhirnya iba melihat tangisan tikus kecil itu. Kamu beruntung sekali. Aku baru saja makan. Kalau aku lapar, kamu pasti akan aku makan. Terima kasih, singa. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, ucap tikus kecil itu, kemudian berlalu pergi. Tikusnya pergi. Beberapa hari kemudian, singa itu sedang menjelajahi hutan. Ia berkeliling mencari mangsa. Namun sampai sore hari, singa itu belum mendapatkan mangsa satupun. Di tempat lain, ada 2 orang pemburu yang memasang perangkap. Sesudah itu mereka bersembunyi di atas pohon. Ya, bersembunyi di mana, Nana? Di atas pohon. Saat singa lewat dan melewati perangkap itu, pemburu itu segera menarik perangkap dan singa terjerat di dalamnya. Singa mulai mengaum dengan keras. Ia berusaha melepaskan diri dari perangkap itu. Namun kedua pemburu itu semakin mengencangkan tali perangkap itu dan pergi untuk mengambil gerobak buat membawa singa ke desa. Singa terus mengaum keras. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan perangkap itu. Auman sang singa sangat keras sekali hingga terdengar oleh seluruh binatang di hutan itu, termasuk tikus kecil. Tikus kecil segera berlari untuk menyelamatkan singa. Tikus kecil itu segera berlari dengan kencang mencari singa. Mencari siapa, Nana? Singa. Saat ia menemukannya, singa sudah masuk ke dalam perangkap. Jangan takut, Raja. Aku akan menolongmu sebagai balas budiku dulu. Ayo tikus kecil, bantulah aku.
maka sang raja ketakutan. Baik raja, jangan khawatir, aku akan membebaskanmu, jawab tikus. Tikus kecil itu segera memanjat perangkap dan menggigit tali satu demi satu hingga terputus. Dengan giginya yang runting, tidaklah sulit bagi tikus untuk memutuskan tali-tali itu. Nah, ini gambarnya. Ini tadi perangkapnya sudah diputuskan, ya, oleh siapa? Tikus kecil itu. Sang raja hutan akhirnya bisa terbebas dari perangkap itu. Singa sangat senang sekali. Terima kasih tikus, kamu sangat baik sekali. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Yang berkata begitu siapa? Sang raja singa. Kamu sudah menyelamatkan aku, seorang raja hutan. Maka saat ini kamu adalah pangeran hutan ini. Hiduplah kamu dengan bahagia di hutanku ini, dan kamu akan aku lindungi selalu. Jadi diberi sebutan apa tikus kecil tadi, Nana? Pangeran hutan. Pangeran hutan. Terima kasih raja. Ini aku lakukan karena kamu sudah melepaskan aku dulu dan tidak memakan aku. Sekarang aku mau pergi, ucap sang tikus kecil itu. Saat tikus itu mau pergi, singa berkata, mau kemana kamu tikus? Apakah kamu tidak mau bermain dengan aku? Apakah kamu tidak mau bermain di punggungku? Mendapat tawaran itu, tikus itu langsung melompat ke punggung singa dan melompat-lompat di sana. Sementara itu, beberapa lama kemudian, sang pemburu itu datang dengan membawa gerobak besi yang sangat besar untuk mengangkut singa ke desa. Singa dan tikus yang melihat kedatangan pemburu itu, wahai Raja Singa, lihatlah, pemburu-pemburu itu datang untuk menangkapmu. Kedua pemburu itu sangat terkejut saat melihat singa itu sudah bisa keluar dari perangkap itu, dan melihat tali-tali perangkap sudah terpotong-potong kecil. Mereka juga sangat ketakutan pada singa itu. Yang ketakutan siapa, Nana? Pemburu ini gambarnya, ya. Singa yang melihat kedatangan dua pemburu itu langsung mengaum dengan sangat keras dan mengejar pemburu itu. Sementara pemburu itu berlari meninggalkan gerobak besi. Singa dan tikus terus mengejarnya, dan saat pemburu itu sudah jauh, mereka tertawa terpingkal-pingkal. Mereka begitu senang dan bahagia dapat mempermainkan pemburu-pemburu. Singa dan tikus akhirnya menjadi kawan yang baik selamanya. Jadi singa dan tikus akhirnya menjadi kawan yang baik selamanya. Dan anak ya, mereka saling membantu. Mereka saling membantu saat salah satu di antara mereka sedang membutuhkan bantuan. Nah, ini adalah cerita persahabatan tikus dan singa. Nah, anak udah paham belum tadi ceritanya? Nah, coba akan saya tanya, kalau memang sudah paham ceritanya, sudah mengerti, tentu dapat menjawab. Nanti yang mau menjawab menjadi ya Nana ya. Pertanyaan yang pertama, apa judul dari cerita tadi? Saya tahu. Iya, judulnya ya apa?
Persahabatan tikus dan singa. Iya betul. Saya tanya lagi, mengapa singa tidak jadi memangsa tikus itu? Ya, siapa yang bisa untuk jadi? Saya, Bu. Iya, ya kamu. Karena singa merasa iba karena melihat tangisan si tikus kecil. Dia merasa iba, merasa kasihan melihat tangisan tikus kecil. Kemudian alasan yang kedua apa? Mengapa tidak jadi memangsa? Iya. Karena singa tidak lapar. Iya, karena singa tidak lapar. Perutnya sudah kenyang. Karena sudah memangsa, yaitu apa tadi? Anjing hutan. Kemudian untuk selanjutnya, anak-anak, siapa yang menolong singa dari perangkap yang dibuat oleh pemburu tadi? Saya, Bu. Iya. Tikus kecil. Tikus kecil. Siapa yang bisa memberi contoh pada waktu singa itu mengaum? Ya, ya coba kamu. Ya, kan? Iya, tepuk tangan. Ini adalah contoh daripada singa ketika mengaum.